Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ke-21. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulur tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Dengan tema penuntun hari ini adalah iman dan pengharapan. Mendengar adalah suatu sikap yang sangat penting. Bahkan dalam Alkitab dicatat, mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Saul ditolak menjadi raja karena ia lebih mendengarkan suara rakyat daripada suara Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel. Akibatnya iman Saul menjadi lemah dan ia lebih melakukan apa yang diminta rakyat ketimbang apa yang diminta Tuhan. Peristiwa ini bisa menunjukkan kepada kita bahwa pendengaran sangatlah berpengaruh kepada hati dan tindakan, juga keseluruhan hidup kita. Begitupun dengan iman. Iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Itu artinya penting bagi kita untuk mengarahkan telinga kita kepada firman-Nya. Sebab firman Tuhan terbukti sanggup membangun dan memperkuat iman kita. Perkara-perkara dunia seringkali justru melemahkan iman. Seperti bencana yang terjadi di mana-mana, krisis yang melanda secara global, kejahatan yang kian merajalela, kasih dan kepedulian yang kian menipis, dan banyak lagi. Jika kita mengarahkan pendengaran hanya kepada perkara-perkara seperti itu, maka bukan hal yang mustahil jika iman kita menjadi luntur dan lemah. Lalu kita mulai kehilangan semangat dalam hidup. Cobalah selidiki kembali, apakah yang selama ini lebih sering kita dengar? Hal-hal negatif yang melemahkan iman atau hal-hal yang baik yang menguatkan iman? Firman Tuhan akan membangun dan memperteguh iman kita. Kita pun akan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, karena firman-Nya bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mengajar orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Mulai hari ini arahkanlah telinga kita untuk Tuhan dan memperkatakan firman-Nya setiap saat, supaya iman kita dan juga orang lain yang mendengarnya diteguhkan. Mendengarkan firman Tuhan ibarat memasukkan vitamin ke dalam tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari ini.
untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, yang selalu baru setiap pagi Allah berikan. Tuhan, kami mengucap syukur buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini untuk mengajar kami supaya kami, telinga kami, supaya kami sering mendengar firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyukai kebenaran Tuhan. Taurat-Mu merenungkan siang dan malam, menuntun kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.